warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Oke, sehat hari kok? Sehat. Alhamdulillah. Tapi tidak masuk. Hadir semua. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran dan memberikan layanan, Bapak, sebaiknya kita membaca doa. Jadi dipimpin doanya. Pimpin doa, bisa baca? Sebelum belajar, kita membaca doa. Doa dimulai. Alhamdulillahirobbilalamin. Hari ini Bapak akan memberikan layanan bimbingan dan konseling agak beda. Jadi materi ini yang ditampang di depan adalah apa itu? Kelola emosi. Kelola emosi ini salah satu dari 7 jurus BK hebat. Oke, siapa yang bisa menjelaskan tentang kelola emosi? Apa itu kelola emosi? Oke, bisa? Kelola emosi. Oke, kalau tidak ada yang bisa, Bapak jelaskan lebih singkat. Kelola emosi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi sendiri dan orang lain. Sekali lagi Bapak sebutkan adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri dan orang lain. Oke, Bapak next sebentar. Lanjut. Oke, tujuan adalah dengan tujuan capaian pembelajarannya ini hubungan dengan siswa. Sudah 100% Bapak pesankan. Ya. Membantu siswa terampil menerapkan dalam mengelola emosi dan stres akademik. Itu tujuannya. Oke, kita lihat jurnal emosi 24 jam. Selama 24 jam, misalnya mulai dari pagi hingga pagi berikutnya, catat 3 momen utama di mana Anda mengalami emosi yang kuat, baik positif maupun negatif. Gunakan tabel untuk membantu pencatatan emosi Anda. Oke, tanpa buang-buang waktu, silakan dikerjakan dari tabel ini. Waktunya Bapak kasih lebih kurang 5 menit. Waktunya lebih kurang 5 menit kalau mengerjakan. Kalau sudah, bilang sudah. Pak, sudah selesai semuanya ya. Oke, dikerjakan.
Nanti per baris 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian mewakili satu-satu. Mewakili satu-satu. Untuk persentasenya, untuk membacakan apa yang telah kalian alami selama 24 jam. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit sedang berjalan. Nampak dari depan? Nampak. Oke. Kalau sudah tabelnya, Bapak lanjutkan ke pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan. Pilih salah satu momen yang paling intens, lalu tuliskan secara naratif dalam kurung itu satu paragraf tentang apa yang membuat emosi itu muncul. Berikutnya adalah apa yang Anda lakukan saat itu. Yang ketiga adalah apa yang Anda rasakan setelahnya. Ya, kerjakan. Kalau yang kurang paham boleh ditanyakan ke Bapak. Sudah selesai semuanya? Sudah? Oke. Kita mulakan dari sebelah kanan Bapak. Habis itu lanjut sampai selesai. Perwakilan siapa yang ingin membacakan? Silakan. Yang tabelnya dulu, nanti pergantian dengan soal. Bagus, silakan berdiri. Silakan berdiri. Coba. Jangan simpan, bisa nak malu. Ya. Beranikan membantu. Membiasakan kita berbicara. Ayo. Jangan sampai Bapak main tunjuk. Kegeraannya dulu, suaranya. Silakan. Jangan mengulur-ulur waktu. Saudara. Ya, langsung. Ya, berdiri di situ ya. Agak nyaring suaranya. Waktunya? Waktu dari jam? Waktu malam. Kira-kira pukul berapa? Ya, pukul 8, berarti pukul 20. Ya, 20. Peristiwanya apa? Ya, respon emosi marah. Ya, oke, duduk. Lanjutkan. Ya. Sudah. Berdiri aja. Ya. Oke, lanjut baris berikutnya. Ya. Baik. Waktu 7.30. Peristiwa mendapat ucapan selamat yang pertama dari Emma. Respon emosi merasa sangat bahagia dan dihargai. 14. Kesulitan menyelesaikan tugas sekolah dan rumah. Merasa sering frustasi dan cemas. Pukul 21. Film komedi bersama keluarga. Merasa senang santai dan tertawa. Ya, lanjut baris berikutnya, baris keempat. Ayo Bang, buka kelas. Berdiri, ya. Jam 8:35. Peristiwa tidak paham pada suatu pelajaran. Respon emosi bingung. Jam 13:45. Peristiwa karena pulang sekolah. Respon emosi senang. Jam 5:30. Ya. Bangun tidur merasa
Apa transmisinya? Iya, nah lanjut baris kelima. Ayo. Ayo, oke, mantap. 9 jam 9. Sudah malam pagi. Pagi. Iya, pagi. Peristiwa tidak dapat memahami suatu pembelajaran. Respon emosi. Bingung. Jam 1.45 karena sudah pulang sekolah, senang. Jam 6.30 pergi sekolah, semangat. Oke, semangat. Baris berikutnya. Ya, ya, maju Pak. Oke, jangan malu. Waktu jam 10.35. Ya, 10.35. Respon emosi, bingung. Jam 6.35 berangkat sekolah. Respon emosi, semangat. Jam 1.45 pulang sekolah. Respon emosi, senang. Oke. Setelah kalian mencatat momen utama di mana Anda mengalami emosi yang kuat, baik positif maupun negatif, menggunakan tabel, kita lanjut untuk pilih satu momen yang paling intens lalu tuliskan secara naratif. Ya, siapa yang bisa untuk menceritakan, menjawab pertanyaan yang tidak di bawah? Mereka? Ya, kakak mereka. Soal nomor 1. Apa yang membuat emosi itu muncul? Yang membuat emosi itu muncul adalah stres. Kalau kakak apa yang membuat stres? Di jawabannya apa ya? Hah? Pening. Duda. Jawaban nomor 1 apa Duda? Ya. Apa Duda jawabannya? Siapa dulu Duda? Ayo kamu bisa. Dijawab kan Duda tadi? Hah? Sudah selesai belum pekerjaannya? Belum. Sudah kali. Malu untuk berbicara di depan. Coba dibacakan Duda, apa yang membuat emosi itu muncul? Apa yang membuatnya Duda? Ya, agak nyalain suaranya. Buka suaranya Duda. Malu. Coba Bang, coba Bang. Apa yang membuat emosi itu muncul? Hah? Gua memahami pelajaran. Itu membuat emosi. Gua memahami pelajaran. Apa yang Anda lakukan saat itu? Apa yang Anda lakukan saat itu? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tangan. Apa yang Anda lakukan saat itu? Apa ya? Yang saat Anda lakukan? Tanya nomor 2. Jawab, tak? Apa yang jawabannya? Iya, berusaha tetap tenang. Jawabannya yang benar itu berusaha tetap tenang. Yang 3, apa yang Anda rasakan setelahnya? Apa yang Anda rasakan setelahnya? Apa? Ini masing-masing jawaban beda loh. Apa? Coba Bang, jawab. Yang belum. Nah, coba jawab. Apa yang Anda rasakan setelahnya? Menyenangkan atau senang. Ini kalau perasaan senang. Kalau perasaan sedih, jangan terbawa apa? Iya, jangan terbawa perasaan. Jangan berlarut-larut, nanti susah untuk mengendalikan ya emosi. Oke, kita next berikutnya. Oke, kita refleksi. Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Apakah sudah mudah tersulut? Apakah saya menahan emosi? Apakah saya sadar akan emosi saya sebelum bertindak? Ayo jawab. Yang bisa menjawab? Apa pola? Apa pola emosi yang saya amati dari pengalaman saya hari ini? Apakah saya sudah tersulut?
Apakah saya menahan emosi? Apakah saya sadar akan emosi saya sebelum bertindak? Apakah Anda bisa menahan emosi? Hah? Bisa jawabannya. Apakah Anda bisa terbawa emosi? Bisa juga. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Apa yang saya pelajari tentang cara saya mengelola emosi? Apakah cara saya efektif atau justru membuat keadaan lebih buruk? Itu tergantung kepada tergantung kepada situasinya. Iya. Tergantung kepada situasi emosi. Cuman kalian itu harus bagaimana untuk mengelola emosi Anda masing-masing. Apa yang saya butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat? Misalnya jeda, teknik apa, kemudian kita dengan olah lain. Jadi yang kalian butuhkan untuk mengelola emosi dengan lebih sehat, bagaimana caranya? Apakah akan menghindari suatu kejadian? Apakah Anda harus jeda? Apakah Anda harus bertindak? Apa yang seharusnya Anda lakukan? Cara Anda yang melakukan lebih baik adalah jeda. Tapi jangan keluar dari masalah. Jeda dulu, tahan emosinya, tahan emosinya. Terus kalau sudah enak, selesaikan permasalahan yang Anda alami pada saat itu. Ya, ini ada self awareness, menyadari diri. Yuk, kemampuan untuk memahami emosi, pemikiran dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dalam berbagai situasi. Saya bisa mengenali emosi saya seperti senang, sedih, takut, malu, khawatir. Bisa tak? Bisa. Terus mengelola diri, self management. Kemampuan untuk mengatur emosi, pemikiran dan perilaku secara efektif pada situasi yang berbeda. Saya tahu caranya untuk menenangkan diri saya saat marah, takut dan khawatir. Bisa kalian itu mengatur pemikiran Anda, mengatur emosi Anda? Bisa nggak? Bisa. Terus yang selanjutnya adalah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, responsible decision making. Membuat pilihan yang tepat dan konstruktif pada situasi yang tertentu. Saya memahami keputusan yang saya ambil dapat berdampak pada diri dan orang lain. Dan terus adalah terampil berelasi, berteman maksudnya. Relationship skill, kemampuan memahami perspektif yang berbeda, termasuk berempati terhadap kondisi individu dengan latar belakang yang berbeda. Saya menjalin pertemanan sehat dengan mereka. Jadi kalian itu jangan memilih teman, maksudnya jangan membeda-bedakan teman. Mudah berteman. Intinya itu mudah berteman. Intinya. Lanjut. Peduli sosial, social awareness, kemampuan menjalin dan mempertahankan hubungan atau relasi yang sehat dan efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Saya peduli dan bisa belajar dan selaras dengan norma sopan santun dan berlaku. Empati, sebuah kemampuan yang dimiliki dalam memahami murid secara mendalam baik dalam situasi pribadi maupun sosial serta peduli dan perhatian terhadap emosi yang dimiliki oleh murid diberikan melalui perilaku mereka. Bagaimana sikap kalian, empati kalian. Misalnya kalian tuh melihat temannya marah. Bagaimana sikap kalian? Bagaimana sikap kalian, empati kalian?
Empati itu ada 3 itu, empati secara kognitif, empati secara emosional, empati secara perilaku. Untuk empati secara kognitif, kemampuan individu dalam mengetahui dan memahami perasaan yang dimiliki oleh orang lain. Empati secara emosional, kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati secara perilaku adalah kemampuan individu dalam memberikan respon atau tindakan sesuai dengan perasaan orang lain. Ya, di sini ada 3 empati. Di mana posisi kalian? Apakah di empati secara kognitif, empati secara emosional, dan empati perilaku? Ada yang bisa mencontohkan salah satu dari 3 empati? Kejadian yang pernah Anda alami. Siapa yang bisa menceritakannya? Kemampuan individu dalam merasakan apa yang orang lain rasakan. Pernah Anda alami? Pernah Anda? Dia bercerita, kawannya bercerita, bla 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 bla. Ternyata kalian tuh larut dalam ceritanya. Pernah Anda? Pernah Anda? Nah, benar kan? Benar udah. Benar udah. Senyum aja sih tahannya. Oke, kita lanjutkan. Ya, teknik yang harus Anda lakukan. Yang pertama adalah pemahaman diri, mindfulness. Diberlakukan dalam proses belajar. Kemampuan individu untuk sadar akan pengalaman yang dimiliki sehingga mampu menerima situasi apapun tanpa menghakimi diri sendiri. Ini kemampuan dalam perilaku mediasi atau menenangkan diri yang dapat mempengaruhi bias dan perilaku negatif. Mindfulness, berhenti sejenak. Pejamkan mata, tenangkan hati, terus tarik nafas dalam-dalam, terus keluarkan pelan-pelan. Lanjutkan lagi, tarik nafas sambil pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan pelan-pelan. Habis itu kalian renungkan apa yang menjadi kejadian hari ini. Itu salah satu teknik mindfulness. Oke, sebelum Bapak tutup materi yang telah Bapak sampaikan, coba kalian buat dari selembar kertas, lalu kertasnya keluarkan dan dibesarkan. Bagaimana perasaan Anda hari ini? Oke, baik pakai buku. Ya, sudah dibuat kan? Ya, perasaan Anda hari ini bagaimana? Coba tunjukkan perasaannya hari ini. Sekarang, waktunya 2 menit dari sekarang. Dibuat semacam emoji. Nanti kalian, apa perasaan Anda hari ini? Apakah senang, marah, sedih, susah, gelisah, gembira? Itu kalian dibuat dalam emoji. Ya, sekarang kerjakan. Nanti secara serentak dipaparkan sini. Jadi secara bersamaan emojinya dilihatkan ke depan. Kalau sudah selesai, secara serentak bersama-sama dipaparkan sini. Sudah? Oke, yang sudah selesai, secara bersama-sama dengan hitungan ketiga kalian paparkan. Kepada slow ya buatnya langsung dah jadi. Ini tidak terlalu penting buat. Udah? Berdiri dulu, udah berdiri. Ayo berdiri, semua berdiri. Berdiri.
Hitungan ketiga dilihatkan ke atas. Oke, ayo berdiri semuanya. Ya, cepat-cepat saja buat awal mukanya aja, langsung senyumannya ke, marahnya ke, sedihnya ke. Nah, dari hitungan ketiga kalian perlihatkan. Amor. Iya. 1, 2, 3. Iya, perlihatkan. Jelas, jelas. Perlihatkan, ayo, perlihatkan. Perlihatkan emosinya hari ini. Ada yang senang, ada yang susah. Iya, ada yang marah. Ada yang sedih. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum Bapak mengakhiri materi tentang kelola emosi, bagaimana mengendalikan diri dengan rumus tanya. T itu terima. Tarik napas dalam-dalam. Terima jangan otak emosi yang sedang kamu rasakan. Semakin melelap, semakin tersiksa. A itu amati. Amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu. Apakah dia marah, sedih, atau takut? Nikmati. Nikmati dengan duduk diam dan tetap tenang dalam kendali. Yakini bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. A. Aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif. Itu cara itu mengendalikan emosi. Ya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak akan mendengarkan lagu 7 Jurus BK Hebat. Mudah-mudahan kalian sudah bisa juga menyanyikannya. Iya. Bentar, Bapak buka dulu. Gak gini. Dengan minimal gini. Ya, minimal gini. Nanti ikut Bapak ya. Oke. Sampai kita. Guru yang hebat. Semuanya. Cinta dan bersahabat dengan tulus. Gunakan 7 jurus. Emosi, kelola emosi, bukan resiliensi. Dan konsistensi, menjalin koreksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Iya. Oke, jadi Bapak. Kelola aman dan nyaman, dan juga menggembirakan. Tak menunggu harapan, sama ayo kita wujudkan. Mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali emosi, kelola emosi, bukan resiliensi. Jaga konsistensi dan cari koneksi, membangun kolaborasi, menata situasi. Jujur BK hebat, sama murid melangkah depan. 7 jurus BK hebat, 7 jurus patut ku ingat. Oke, terima kasih. Oke, demikianlah
materi yang bisa Bapak sampaikan hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Ada yang ingin tanyakan? Ada. Jadi Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya merupakan salah satu calon fasilitator daerah asal Kabupaten Sambas dan akan mengimbas kepada sekolah saya, baik kepada siswa maupun dewan guru. Mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan pada pelatihan kemarin bisa bermanfaat bagi diri saya dan untuk seluruh warga sekolah. Bimbingan tepat generasi hebat.